أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الطلاب الأحباء الذي الذين الذين يكرمون الله هيا بنا نشكر إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نحضر في هذا اللقاء من خلال جوجل ميت بحالة صحة والعافية. هيا بنا نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا صلاة وسلاما دائمين على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي قد هدانا الطريقة من الظلمات إلى النور حتى نفهم دين الإسلام. وثالثا وهذا الصباح نحن سنتكلم عن التعرف باللغة العربية. هذا التعرف سنحاضر لكم بأسلوب كثير، مثلا بأسلوب المحادثة، بأسلوب القراءة، أو بأسلوب الأسئلة. فهمتم جميعا أيها الطلاب؟ فهمتم جميعا أيها الطلاب؟ Fahimtum? Fahimtum fi kalami? Alhamdulillah. Ngoten. Fi e-learning ma ra'aitu al-kitabah an sahsiatil bayanat. Di e-learning saya belum melihat Anda menuliskan biodatanya ya. Bilugha al-Arabiyah hakikatan. Saya belum melihat, nanti kita akan membahas hal itu ya. Tentang bagaimana kaifa at-tariqah al-kitabah bayanat as-sahsiyah. Ya, bayanat sahsiyah boleh, au sirah dzatiyah itu juga boleh. Saya tidak ingin kalian belum absen. Untuk itu tiap awal perkuliahan, tiap awal Google Meet ini, terutama yang hadir di Google Meet ini, apakah sudah absen? Ya, pengalaman yang kemarin itu kalau saya membuat absen susulan itu akan muncul lagi ke pertemuan yang ketiga ya. Padahal hari ini kan pertemuan kedua. Tidak bisa otomatis ikut pada pertemuan kedua. Untuk itu saya mohon kerjasamanya agar sampean itu absen ya. Sampean itu absen, nanti di jurnal mengajar saya itu akan otomatis muncul pada pertemuan yang kedua ini, yang hadir itu berapa, itu akan muncul sesuai dengan yang absen. Tuh. Apabila
Ada yang dirasa terlalu berat apa tidak? Kita mulai absensi 1 jam sebelum perkuliahan. Sudah sesuai apa ingin ditambah lagi? Sudah sesuai ya? Ya. Kalau ada kendala chat 1 jam sebelumnya, maksud saya itu jam 6 setengah 7 sampai sudah chat ke saya ya. Akan saya betulkan kalau tidak bisa digunakan untuk absensi. Jadi kalau sudah selesai saya harap semuanya itu absen ya. Apalagi online seperti ini ada kesempatan dalam kesempitan. Anda bisa sambil mengerjakan yang lain, tapi usahakan ya konsen, kecuali kalau memang keadaan kepepet ya, misalkan sakit, kemudian harus berobat atau bagaimana, itu juga bisa Anda manfaatkan sambil berobat, sambil untuk kuliah, dan jangan lupa absensi. Ini dimanfaatkan yang sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kita dalam hal administrasi itu tidak maksimal. Ya, begitu ya untuk absensi. Sama alladzi wajaba alaikum an taktub al bayanat as-sahsiyah fi e-learning wahidan wahidan au nafsian nafsian. Baik, akan kita lihat dahulu eh, bagaimana materi yang disampaikan oleh ketiga pemakalah ini. Nanti akan kita sempurnakan apabila ada masukan-masukan dari yang lain. Ya, saya berharap ada notulensinya, ya, karena nanti ini sebagai bahan penilaian yaitu keaktifan, ya. Keaktifan dalam perkuliahan itu nilainya adalah 15%, ya, itu bisa mengangkat nilai kalian menjadi lebih sempurna. Nah, untuk itu saya berharap nanti keaktifan dari kalian semuanya. Nanti bagian saya mungkin akan melihat bagaimana kaidah nahwu kalian, bagaimana sorofnya, atau bagaimana seharusnya mufradat itu yang betul. Begitu juga kalian sama berhak memberikan masukan seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, kita dengar dulu presentasi materi kali ini dari ketiga teman kita. Kepadanya kami persilahkan. Falyatafadhalu masykuran. Tafadhalu Dewi Warsani Man. Nah, Mas Ahmad Akhi Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya Dewi. Kulti, kulti takharrajta. At-tahiha takharrajtu. Iya, takharrajtu. Indama kulti ya dulu ala mukhatab. Lakin indama kulti mukhatab orang tidak ngomong. Lakin indama kulti takharrajtu berarti kepada saya mutakalim. Ya, dilanjut takharrajtu min magister. Ma, mana magister? Takharrajtu min magister. Magister. Hmm. Nanti kita garis bawahi magister bukan alumni kan. Ya, silakan dilanjutkan. Kita kasih keterangan untuk alumni atau apa. Silakan dilanjutkan. Takharrajtu. Sebenarnya takharrajtu min ma'had Sunan Ampel itu sudah nggak perlu alumni. Takharrajtu min ma'had Sunan Ampel Jombang. Aina, aina ma'had Sunan Ampel. Ada. Nah, takharrajtu min ma'had Sunan Ampel. Kalau kata kita kalau kita ke Sunan Ampel ada sin, setelah sin itu ada wawu. Setelah huruf sin itu ada wawu. Sunan Ampel. Itu unwan itu syari itu ada sin, setelah sin ada itu ada alifnya. Syari, syari ya panjang. Jadi syari ada syariat. Syariat itu ya, kalau syariat itu dengan menggunakan sin kecil ya, betul. Kalau syari itu ada setelah sin itu ada alifnya. Ya. Itu apa itu? Hamil lur apa itu? Rokmul asyik. Kemudian hamal jarotaka apa itu? Bacanya apa itu?
Oh, itu bahasanya ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ini tulisannya Kamal Jarot Kalur Qoriyatul Mustafa Mantikoh Gulu oh apa Peloso. Peloso Klaten ya. Peloso Klaten. Mana Klaten ya? Peloso. Peloso itu pakai pak, pakai koin. Ya. Klatennya belum ditulis. Ya. Peloso Klaten. Ya. Peloso Klaten ya. Nanti di wordnya saja saya lihat nanti di wordnya. Silakan dilanjutkan. Ya. Ya. Ya, sudah. Ini sudah ketiga temannya yang tadi ya. Ya, baik. Silahkan ketiga temannya sudah ini mempresentasikan tentang biografinya. Tidak ada
lagi yang berbentuk kira. Hmm, nah, iya, ini berbentuk kiroa ya. Yang berbentuk muhadas tidak ada. Seperti contohnya Mas Mufi, Aina Tasun, Nina Tasun, ya, Ahmad, ya. Bagaimana suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, tuh. Yang lainnya ini kekurangannya adalah ini tadi belum menyapa teman-temannya, ya. Misalkan tahu teman-temannya berarti disapa dulu, tadi salam sudah, ada sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah itu boleh asdiko itolabah tulabah al kuroma itu boleh ada kalimat sapaan itu asdiko itolabah al kuroma atau boleh asdiko itolabah al akhibba itu itu bisa ya menyapa dulu habis itu eh, minta izin perkenankan saya untuk memperkenalkan diri ya bahasa Arabnya ismahuli an uqaddima lakum nafsi ya. Ismahuli an uqaddima lakum nafsi tiada ismahuli itu perkenankan saya an uqaddima lakum ya, untuk memperkenalkan nafsi diri saya. Ismahuli an uqaddima lakum. Ada tambahan seperti itu. Betul, tadi ismi siapa? Ahmad ya. Ismi Dewi. Dan nah, yang belum adalah biasanya yang penting adalah hobi. Hiwayati, ya. Hiwayati. Tadi hobi sudah dimasukkan apa belum? Dituliskan apa belum? Nah, hobi itu belum. Hiwayati, masalah kiro atau kutub. Hiwayati, kalau laki-laki kurotal kodam. Itu hiwayati dimasukkan. Kemudian yang belum lagi itu adalah moto. Ya, moto. Moto itu bahasa Arabnya bisa syiari. Ya. Syiari misalnya Biro abaakum satabiru abna akum ya. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Misalkan itu motonya, ya, tergantung Anda menggunakan moto yang lain. Baik itu, ada hiwayati, ada syiari. Baik, terima kasih kepada ketiganya. Eh, yang lainnya ada tambahan? Ya.
Berarti mufradatnya dijelaskan itu ya. Ya gitu. Mbak Dewi dan kawan-kawannya, Anda bisa menjelaskan, menambahkan penjelasan tentang mufradat-mufradat. Ya, misalkan mufradatnya yang perlu kalau assalamualaikum tidak. Ya, misalkan tadi saya tambahkan astikoi. Astikoi itu adalah jamak dari sodik. Ya, misalkan jamak dari sodik. Kalau sodik itu teman satu, kalau astikoi itu adalah jamak taksir teman-temanku. Nanti ada mufradat seperti itu. Nanti ini ya diperbarui memang ini di awal ya. Memang ini di awal, nanti mungkin yang selanjutnya nanti ada ini, ada yang lebih sempurna lagi. Tidak apa-apa, yang penting sudah berani menampilkan ya. Nanti yang saya nilai adalah yang akhir dari penyelesaian kalian. Gitu. Itu. Terima kasih masukannya ya. Jadi seperti itu, astikoi itu artikan, kemudian atulaba itu adalah jama. Ya, atulaba itu jama, mufradnya adalah tolib. Ya, ya, bisa ya, Mbak Dewi dan teman-teman, saya nggak nampak. Ini ketiga-tiganya ini alumni pondok pesantren ya. Tadi saya lihat kharajtu mimma hatta kharajtu mimma semuanya ya. Pak, tidak tidak dari pondok pesantren. Bentar. Berarti takharrajtu minal madrasah. Madrasah mana? Ya, itu tadi masukan dari apa tadi? Itu ya, tiap mufrad yang perlu diartikan itu ya. Ya, enggak, justru malah saya senang ada keterbukaan, terus kita mencari solusinya. Kita mencari solusinya, intinya bagaimana Anda bisa menggunakan bahasa Arab. Di dalam pembukaan mata kuliah ini sudah saya sampaikan ya. Kita dalam mempelajari bahasa yang perlu kita ketahui di awal memang benar adalah mufrodat. Mufrodat itu adalah kosakata. Kosakata di dalam perkenalan tadi yang penting adalah ismi itu adalah nama, ismun nama. Kalau ditambahkan ya itu adalah al-dhamir menunjukkan mutakalim. Jadi ini nanti tugas saya adalah menjelaskan tentang apa itu domir. Domir itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti seperti kalau kan ya, itu adalah menggunakan anta, ya anta, kemudian anti itu untuk mengfasil. Mengfasil itu yang terpisah. Bisa. Kalau untuk yang mutasil itu gandeng. Seperti ini.
Itu nama saya itu gandeng. Kemudian kalau untuk mutas yang bisa berarti ana. Itu nanti akan saya terangkan berarti yang pertama yang berhubungan dengan ini adalah mengenai abdomair. Ini kita akan mengenai abdomair. Ganti. Dalam pondok pesantren itu sampai dibuat syair ya. Wa hum hiya hum ta anti antuna antum anti antuna antunna ana ana itu domir itu juga syair ya fa'ala fa'alu fa'alta fa'alta fa'altuma fa'alti fa'altuma fa'alna fa'altu fa'alna seperti itu. Itu itu adalah dalam kajian ini adalah dalam kitab Amsilatut Tasrifiyah. Itu harganya ini murah berapa 8.000 apa berapa itu. Ya, itu ya. Wajib hafal itu ya. Ya memang ilmu memang menurut saya berangkat dari awal itu adalah hafalan. Tapi yang penting paham dulu, baru dihafal. Ada yang dihafal dulu, baru difahami. Begitu juga kita dalam mempelajari Al-Quran juga gitu. Ada yang sing penting apal Al-Quran sih. Ada yang penting, sing penting paham sih. Sing kebajet itu sebenarnya yang terlalu itu sing penting ngelakoni sih. Nah, kalau ngelakoni melaksanakan tetapi tidak memahami Al-Quran dari mana ya mungkin paham dari orang lain ya tidak apa-apa. Itu. Memang macam-macam metode. Intinya adalah macam-macam metode. Jadi tugas saya nanti akan saya buat pengantar, saya buat materi tentang abdomair ya. Nanti bisa Anda kembangkan. Jadi mungkin untuk lebih pemahaman nanti akan saya beri soal-soal mengenai abdomair. Karena itu mesti digunakan itu sebagai kata ganti itu mesti digunakan. Ya. Sebenarnya juga banyak ya seperti ad-dhamair, seperti isim isyarah. Yang tanya ini, ya maaf, pernah dengar dhamair, isim dhamir? Belum. Tidak apa-apa. Dalam bahasa Indonesianya itu kata ganti. Seperti dia, kamu, saya. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Ya, cuma berapa? 8 saja ya bahasa Inggris. Ya, betul. Dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, dalam bahasa Arab 12, 12 16. Itu nggak mau harus dihafal, tapi kalau sering digunakan insya Allah bisa. Jadi domair, masukan yang pertama harus kita ketahui untuk ta'aruf adalah domair. Kemudian yang lainnya, enggak. Pertanyaan yang berhubungan dengan perkenalan ini, ada pertanyaan lagi. Ya, baik.
nanti yang dari kalian saya kasih ini ya, yang dari pemakalah itu tadi saya ingin kalian membuat ya yang seperti kemarin tadi ya. Saya belum tuliskan itu ya. Sirah Dzatiyah itu. Kalau kemarin saya waktu perkenalan itu kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Itu belum saya rubah ya. Ingin saya adalah kalian menggunakan bahasa Arab ya. Ini saya contohkan pengucapannya dulu adalah Sirah Dzatiyah itu, atau dalam bahasa lain boleh Al-Bayanat As-Sahsiyah, data pribadi atau biografi. Pertama adalah yang ditanyakan Ismul Kamil ya. Ismul Kamil ya. Ismul Kamil nama lengkap ya. Masrul Anam misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua Al-Jinsiyah. Al-Jinsiyah itu adalah jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nanti bisa disesuaikan, ini hanya contoh saja. Kemudian tarikh wa makanul miladi ya. Tarikh wa makanul miladi ya. Tempat tanggal lahir dan tempat dan tanggal lahir. Ya, tentunya sama bulan sama tahunnya. Kemudian tadi ditambahkan tentang alumni mana ya. Takharajtu min madrasah mutawassithah mana misalkan. Ya itu Anda buat biodata seperti itu, Sirah Dzatiyah seperti itu ya. Juga ada tambahan yang di saya itu ada Al-Khibrah At-Tarbawiyah Ar-Rasmiyah ya, pengalaman pendidikan formal. Ini yang saya harapkan tadi itu ya, agar saya tahu background kalian, latar belakang kalian. Al-Khibrah At-Tarbiyah Ar-Rasmiyah, berarti ini pendidikan formalnya. Kalau madrasah, kalau SD ya tetap ditulis madrasah ibtidaiyah al-hukumiyah. Kalau SD, madrasah ibtidaiyah al-hukumiyah. Tulis itu, madrasah ibtidaiyah al-hukumiyah. Padu, TK nggak usah ya. Apa ditulis? Kalau TK itu madrasah Raudhatul Atfal. Raudhatul Atfal, madrasah itu sekolah, Raudhah itu taman, Al-Atfal itu anak-anak. Madrasah Raudhatul Atfal, misalkan Kediri, tulis Kediri. Sanah berapa? Lulusnya tahun berapa? Misalkan sanah Alfain, sanah 2000. Kemudian yang kedua, madrasah ibtidaiyah tadi ya, madrasah ibtidaiyah. Kalau MI madrasah ibtidaiyah Islamiyah, itu MI. Kalau SD, SDN kan, sekolah bahasa Arabnya itu madrasah, dasar itu ibtidaiyah, negeri itu adalah al-hukumiyah. Al-hukumiyah itu negeri. Ini Mbak Halyan apa namanya itu? Bisa difahami ya keterangan saya ya tentang bayanat. Ya, nanti saya koreksi ini ya, biar kalian minimal dalam mata kuliah ini bisa menulis bayanat sahsiyah bilughah al-arabiyah. Karena ini sangat penting, data awal. Kemudian yang kedua, madrasah sanawiyah. Madrasah tetap sekolah bahasanya madrasah. Kalau sanawiyah
atau SME menengah itu bahasa Arabnya mutawassithah. Itu kekeliruan orang Indonesia. Yang sanawiyah itu adalah untuk aliyah. Makanya bahasa yang betul itu Ma'had Ali itu perguruan tinggi. Ma'had Ali itu perguruan tinggi. Aliyah itu sudah termasuk sebenarnya perguruan tinggi. Ya, jadi sanawiyah madrasah sanawiyah itu diganti madrasah al-mutawassithah al-hukumiyah. Kalau MTSN negeri berarti madrasah al-mutawassithah al-hukumiyah. SMP juga gitu. Sama. Madrasah mutawassithah al-hukumiyah itu SMP. Mutawassit itu tengah-tengah. Kemudian kalau SMA madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah kalau negeri. Kalau swasta madrasah sanawiyah al-islamiyah. Ya. Tuh, kalian tentunya masih sampai pada marhalah sampai pada sekolah menengah aliyah sekolah SMA atau aliyah. Masih kalau perguruan tinggi jadi 4 itu. Kemudian yang kedua adalah al-khibrah tarbawiyah ghairu rasmiyah. Ini kalau pernah mondok atau apa saja ya, al-khibrah tarbawiyah ghairu islamiyah. Ya, apa selain biasanya ditulis Ma'had al-Islami gitu. Kalau kursus itu nanti saya masukkan ini. Pernah kursus apa? Al-Mu'ahhilat. Kalau kursus itu saya masukkan kalau Al-Mu'ahhilat al-Amaliyah itu saya masukkan kualifikasi pendidikan. Ini tidak ini ya. Sulit ini. Kemudian yang lain adalah bahasa dan keterampilan. Berarti al-lughat wal maharat. Al-lughat itu berarti bahasa. Pernah kursus bahasa Inggris atau apa? Al-lughat wal maharat. Al-maharat keterampilan. Pernah belajar apa? Misalkan multimedia atau keterampilan menjahit ya, dan lain sebagainya. Ada lagi al-khibrat al-alamiyah was-siqafiyah ya, pengalaman ilmiah dan budaya. Ya, mungkin pernah meneliti apa atau membuat artikel apa. Itu bisa ditulis al-khibrat al-alamiyah was-siqafiyah. Kemudian yang terakhir ternyata ada juga ad-dawrat, kursus-kursus. Ya, kursus apa pernah diikuti. Ini salah satu contoh. Nanti coba saya lihat ini dikerjakan satu persatu. Tiap individu satu. Mungkin pembahasannya tidak bisa semuanya dalam satu waktu. Tapi yang jelas insya Allah akan saya baca semuanya. Karena ini berkenaan dengan cara membuat data pribadi al-bayanat asy-syahsiyah. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Ya, bagus pertanyaannya juga ya. Sekolah menengah kejuruan ya. Ya, as-sanawiyah. Ya, saya belum kejuruan itu apa kejuruan? Hah? Apa? Miniatin. Miniatin. Mihnatin. Apa miniatin? Ya, sementara apa-apa. Ya, silakan Anda tulis.
Itu. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. SMK. Kejuruan. Ada lagi selain SMK, Pak? Nggak ada ya? Ya, SMA, ya, sama SMK. Ini banyak yang dari SMK. Baik, ada lagi? Ada lagi masukan untuk tema pada pagi hari ini? Sudah, cukup ya? Sudah? Kalau dirasa cukup, silakan ini untuk perkuliahan untuk sebagai media penyampaian materi saya kira sudah cukup. Nanti kita perbanyak di e-learning. Saya akan membahas tentang nahwu, yaitu tentang domir. Nanti saya buatkan materi tentang domir. Kemudian ada mungkin sedikit soal nanti Anda kerjakan. Yang penting adalah sekarang tugas kalian adalah membuat bayanat sasiah ya, data pribadi. Nanti saya Anda tulis di Word ya, Anda tulis di Word. Nanti saya buatkan folder untuk mengupload data pribadi kalian ya. Terserah Anda modifikasi, Anda kembangkan. Tidak harus seperti yang saya sampaikan. Tuh. Untuk pertemuan yang akan datang adalah membahas tentang a'dha'ul badan ya. Silahkan Anda membuat deskripsi tentang anggota badan ya. Boleh menggunakan berupa pertanyaan ya, sambil menunjukkan anggota badan, menggunakan media juga boleh, atau langsung saja juga tidak apa-apa. Boleh juga menggunakan seperti ini, qiraah ya, menceritakan. Kemudian yang paling akhir ini adalah tiap pertemuan diharapkan adalah menuliskan mufradat ya, mufradat yang kita anggap mufradat masih baru. Itu Anda tulis bahasa Arabnya, kemudian Anda terjemahkan. Saya kira itu saya ingin sebelum kita tutup kepada ketiga presentator ya, nanti melengkapi materi yang Anda sampaikan tadi di upload di e-learning sama notulensinya. Tuh.
Kemudian sebelum ditutup silahkan menyampaikan pesan dan kesan setelah mengkaji tentang ta'aruf bil lughah al-arabiyyah. Silahkan. Boleh Mbak Dewi saja, boleh yang lain, yang temannya, yang dua tadi. Silahkan. Silakan ditutup pesan dan kesan. Silakan ditutup pesan dan kesannya ketiga pemangkalan, ketiga presentator. Ya, belum didengar tadi. Ya, silakan diulang lagi pesan dan kesannya. Baik, itu ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Dewi dan yang dua lagi. Ada yang ingin diomong pesan dan kesannya? Masih apa? Itu saja ya. Ya, nggak ada pesan dan kesan ketika menyampaikan ta'aruf bil lughah Arabiyyah, kesulitannya apa, menariknya bahasa Arab itu di mana? Nggak ada, Mas Ahmad. Belum ada ya. Masih belum tertarik sama sekali dengan bahasa Arab.
Mulai di mananya? Di mufradatnya, di kawaidnya yang begitu rumit, atau apa? Khususnya setelah membahas tentang perkenalan tadi, ada? Ya. Terus satunya siapa? Dua orang? Katanya tiga orang. Satunya? Satunya siapa? Ya, silakan Mbak Novia disampaikan pesan dan kesannya ketika membahas tentang ta'aruf bil lughah al-arabiyah. Sulit, ya. Sulitnya di mana? Ya. Bahasa Inggris menguasai ya, bahasa Inggris ya? Enggak juga. Bahasa Indonesia yang menguasai ya. Ya, baik. Terima kasih kepada ketiganya. Ini kekurangannya tadi materinya belum di-share ya. Silakan di-share di WA materi kajiannya agar bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Ya, intinya memang bahasa Arab itu menariknya adalah bahasanya Al-Quran. Jadi kalau sudah Al-Quran itu adalah otomatis kitab yang terjaga ya. Kitab yang terjaga. Kita saja di Indonesia ini mengenal berbagai macam bahasa daerah. Tentunya mungkin ya mohon maaf saya orang Jawa tidak memahami bahasa Madura ataupun yang lainnya bahasa Jawa-Jawa yang lainnya mungkin kita tidak memahami. Jadi salah satu bahasa itu bisa mempersatukan manusia. Ya, kita orang Indonesia itu dipersatukan dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu juga adalah sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa pemersatu. Begitu juga bahasa Arab, umat Islam itu akan bersatu apabila menguasai mau menggunakan bahasa Arab. Ya, ingat bahasa Arab itu bukan miliknya orang Arab ya. Tapi bahasa Arab adalah sebenarnya hakikatnya adalah milik kita semua, terutama orang Muslim. Jadi kita harus bangga menjadi Muslim, memiliki, iya, untuk umat Islam semuanya ya. Suatu kemuliaan ya. Kita orang Indonesia mampu berbicara bahasa Arab. Itu adalah suatu kemuliaan. Bisa berbicara bahasa Arab ya. Pernah saya waktu di Mesir itu, ketika orang Arab itu tahu saya hafal Al-Quran, itu mereka itu heran. Mereka itu heran. Kok aneh ya? Ada orang bukan Arab kok bisa hafal Al-Quran. Itu aneh. Mereka itu bangganya luar biasa. Oh, ini merupakan suatu bukti bahwa Al-Quran itu bukan miliknya orang Arab, tetapi Al-Quran itu miliknya orang Islam. Jadi kita jangan khawatir dengan Anda menguasai bahasa Arab, bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya hilang, nggak akan hilang. Itu akan melekat selama-lamanya. Ya. Tuh, jadi semakin kita menguasai bahasa, maka kekayaan intelektual kita itu semakin meningkat. Apalagi ditambah lagi bahasa Arab itu merupakan bahasa internasional, entah itu nomor berapa, merupakan salah satu bahasa internasional. Itu bermanfaat untuk akademisi. Kalau Anda pergi haji atau Anda umroh,
nanti akan bermanfaat. Nanti bisa perkenalan dengan orang Arab. Ya ayyuhal ikhwan, ismi Ahmad, jitu min Indonesia, wa anta masmuki, ya, masmuka, ya, misalkan. Tadi kan tidak ada usul pertanyaan juga. Masmuka, aina unwanuka, di mana tempat tinggalmu? Atau tanya apalah ya yang lagi, tapi fokus kita pada pagi hari ini adalah perkenalan. Jadi gitu. Jadi salah satu tujuannya adalah kita mempelajari bahasa Arab, mengkaji bahasa Arab adalah tadi memahami Al-Quran. Untuk itu nanti juga seharusnya saya sampaikan yang agak sedikit berat mengenai pembagian al-kalam itu. Al-kalam yang dimaksud kalam itu sederhananya adalah kalimat. Jadi Al-Quran itu adalah kalimat ya. Kalimat ya atau apa ya. Intinya semua yang berbahasa Arab itu tersusun atau kalam itu tersusun dari tiga yang harus kita ketahui sebelum domair sebenarnya. Itu harus ada ismun, kemudian wa fi'lun, kemudian wa harfun. Di mana isim itu dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda, kemudian fi'lun itu adalah kata kerja, dan yang ketiga harfun itu adalah kata apa ya bahasa Indonesianya, kata bantu atau kata pelengkap huruf seperti di, ke, itu adalah apa istilah bahasa Indonesia mungkin Anda lebih lengkap. Kalau bahasa Arabnya itu adalah harfun. Ya. Kemudian susunan kalimat itu tidak lepas hanya dari dua. Kalau dimulai dari isim itu dinamakan jumlah ismiyah. Kalau dari fi'il itu jumlah fi'liyah. Kalau dimulai isim namanya susunannya adalah mubtada khobar. Kalau dalam fi'il itu adalah fi'il dan fa'il ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat ya. Itu SPOK itu. Kalau dalam jumlah fi'liyah kayaknya tidak ada dalam bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia selalu ditanyakan subjek, predikat, objek itu. Baik itu gambaran umum tentang bahasa Arab. Intinya adalah dalam perkuliahan ini saya ingin membuat konsep yang semudah mungkin. Kemudian mengenai kaidah itu nanti saya menyesuaikan. Intinya adalah saya berharap pada mata kuliah ini adalah kalian bisa berbicara. Itu fokus awal. Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, ada yang disampaikan? Ya, ya Mbak, apa-apa boleh kondisional saja. Sebenarnya di pertanyaan yang bagus, sebenarnya saya punya aplikasi, tapi sayang aplikasi ini berbayar. Yang saya ceritakan kemarin itu modern standar Arabic ya, di mana materi tersebut itu untuk bahan perkuliahan sangat menarik, tetapi berbayar 90.000 per tahun. Tuh, ini saya kerjasama dengan Surabaya ya. Jadi saya mau membuktikan itu saya tidak merasa keberatan, kasihan mahasiswa saya. eh, di mana di aplikasi itu adalah dituntut di era modern ini kita bisa mengetik ya dengan menggunakan bahasa Arab ya. Yang menggunakan laptop atau HP dengan bahasa Arab memang kita dituntut hal itu. Di mana sedikit saya tentang aplikasi tersebut itu adalah yang mengarang itu adalah orang non-Muslim. Tetapi belajar bahasa Arab, belajar di Arab, akhirnya bisa menguasai dan membuat metode berdasarkan pengalamannya. Jadi gitu, Dewi, Mbak Dewi boleh ditulis menggunakan ini, menggunakan tangan, kemudian difoto boleh, tidak apa-apa. Ya. Silakan yang lain. Ya, Mas Husen.
Ada. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus ini, Mas Husen. Ini dicatat ya pemakalah ya, jadi notulensi ya, jadi bacaan. Jadi saya nilai keaktifan karena masih di jam kuliah juga kan. Saya batasi memang sampai jam 8.40, tapi kalau sudah selesai jam 8 selesai ya sudah itu. Saya akan membuatkan materi sama sedikit latihan gitu aja. Itu Mas Husen, bahasa Arab itu ada dua setahu saya, ada Fushah. Fushah itu sama dengan Rosmiyah. Kemudian ada bahasa Amiyah atau bahasa daerah. Bahasa daerah itu contohnya adalah sebenarnya perbedaannya itu pada lahjah saja ya. Pada pengucapan, malah bahasanya itu pada pengucapan. Aina anta, di mana kamu? Itu fusahnya aina anta. Ya, aina anta. Aina anta itu susunan yang betul. Tetapi bahasa Ambon itu antafen gitu. Ya, bahasa Amnya itu adalah eh pengucapannya sakarepe dhewe ya, Pak, ya. Enggak sakarepe dhewe yang dimaksud adalah tidak mengikuti kaidah Arabia. Antafen, antafen. Atau ada yang mengucapkan entafen gitu. Ya. Kemudian contoh lagi. eh, ya. Jadi kalau Anda ke Arab, Anda ngomong entafen itu akan paham. Orang Arab juga kalau Anda ngomong aina anta itu juga paham. Jadi separah-parahnya ketidakpahaman itu parah bahasa daerah kita. Artinya, misalkan saya kasih contoh ya, mohon maaf ini tidak. Ini merupakan sebenarnya suatu kekayaan yang luar biasa ya. Kita diberi bahasa daerah yang bermacam-macam. Ini harus kita pertahankan sebenarnya. Contohnya bahasa Jawa sendiri ya, itu ada adabnya itu luar biasa kan, ada tata krama dan sebagainya. Untuk penulisan bahasa Jawa pun hampir hilang kan, tidak digunakan lagi kan. Maksudnya tidak digunakan untuk pembelajaran mungkin masih ada, tetapi dalam kehidupan sehari-hari coba bahasa Jawa yang tulisan Hono Coroko tidak digunakan. Coba kalau bahasa Al-Quran, itu masih dengan bangga kan bahasa Arab di jalan-jalan itu nulis Asmaul Husna, Rahman, Ar-Rahim, di masjid dengan bangga menuliskan kaligrafi bahasa Arab. Itu kan masih bangga. Tetapi coba ada nggak di apa tempat masjid misalkan gapuranya ditulis Hono Coroko, wong tambah bingung gitu, tambah bingung dengan bahasa apa itu. Sebenarnya tahu mereka itu bahasa bahasa aksara Jawa, tetapi tidak digunakan. Jadi gitu. Jadi eh, di Arab sendiri itu ada lughah fushah sama lughah ammiyah. Lughah ammiyah itu adalah lahjah sendiri. Sebenarnya di kitab yang saya promosikan itu ada di Modern Standard Arabic itu di situ dicantumkan adalah lahjah Syria, adalah lahjah Libya, adalah lahjah Mesir dan itu. Karena ini memang sudah standarnya bukan standar nasional tapi standar internasional. Maka dalam pembelajaran tersebut itu diungkapkan beberapa lughah ammiyah atau bahasa daerah. Yang dimaksud daerah sini adalah negara-negara tertentu. Jadi Arab Saudi itu sebenarnya memiliki lahjah sendiri, memiliki ciri kedaerahan sendiri. Mesir juga memiliki ciri kedaerahan sendiri. Tapi jangan takut ya. Ya, kelebihannya ini jangan takut. Kalau Anda berbicara futsal atau dalam tanda kutip berbicara bahasanya Al-Quran, semua orang Arab manapun akan paham. Baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Bedanya kalau di Indonesia, orang yang berpendidikan itu baru paham bahasa Indonesia, tetapi kalau orang yang Badui di pelosok tidak pernah mengenang pendidikan mungkin tidak akan paham bahasa Indonesia. Tapi bedanya Arab itu adalah orang pelosok Badui pun akan bisa eh, memahami bahasa Arab Fushah. Jadi yang perlu kita pelajari di awal ini, di mata kuliah ini adalah Al-Lughah Al-Arabiyah Fushah. Bahasa Arab Fushah
atau lughatul Quran ya, bahasa Arabnya Al-Quran. Gitu. Terima kasih Mas Husen. Bisa difahami atau muncul pertanyaan lagi? Mas Husen dulu, ada yang ditanyakan lagi setelah itu Mas Muhammad. Siapa ini? Mas Muhammad apa Mas Husen? Mas Husen ya. Ya, saya ulangi lagi. Misalkan, Aina tadhab ya, kamu mau pergi kemana? Ya, Aina tadhab itu adalah lugah fusha. Aina di mana tadhab kamu akan pergi. Itu bahasa amiyahnya rohfen, entafen, rohfen. Fi aina itu disingkat dengan fan. Bukan fine, bahasa Inggris bukan, tapi entafen. Ya. Limada hakada, ya, limada hakada, limada antaf ala hakada, itu bahasa fusahnya itu. Kemudian bahasa amiyah itu disingkat lekeda, lekeda, itu lekeda, gitu, lekeda itu bahasa amiyah lekeda, lekeda. Ya. Sebenarnya bahasanya lima taf'alu hakada, tapi ketika melihat temannya kok berbuat seperti itu, lekeda, enta mis misjayid ya, enta misjayid, kamu bukan orang yang bagus. Mis itu adalah laisa, kemudian disingkat mis, jadi ada bahasa-bahasa terus, enta miskida, enta mustoyib, ada mis, ada mus itu. Tapi suatu saat paham ada istilah-istilah yang tidak bisa dinalar atau tidak bisa disesuaikan dengan kaidah sorfiyah. Jadi itu salah satu contohnya. Ada bahasa amiyah khusus itu kami juga ada tim yang pernah membuat bahasa amiyah Misriyah yang saya itu di ini ya keluargaan Gama Jatim itu ada. Coba itu salah satu contoh bahasa amiyah. Itu ada kumpulan-kumpulan bahasa amiyah. Itu Mas Husen. Betul. Betul, Kak Mudeng. Ya memang namanya juga bahasa amiyah. Yang dimaksud dengan bahasa amiyah itu dari kata umum. Umumnya di daerah situ itu menggunakan seperti itu. Umum dalam arti itu sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan umum daerah di situ. Namanya juga bahasa amiyah, namanya juga bahasa tidak resmi. Jadi tujuan utama bahasa sebenarnya kan tidak harus memakai kaidah. Yang penting adalah bahasa itu adalah saling memahami. Ingat, tujuan awal bahasa itu adalah yang penting saling memahami. Itu. Jadi yang penting adalah bahasa. Anda makanya menggunakan bahasa apapun boleh kan. Tetapi bedanya kalau sudah di tempat yang resmi, ya, tempat resmi di pemerintahan, di media massa, di televisi,
itu nggak boleh menggunakan bahasa yang saya contohkan tadi, nggak boleh. Itu merupakan aib kalau sudah di media massa, di koran. Kan saya menulis di jurnal menggunakan bahasa Arab, tetapi kok idah nahwunya tidak dipakai, itu baru disalahkan. Tetapi kalau untuk sikapnya itu individual atau berdasarkan kelompok tertentu tidak apa-apa. Begitu, Mas Husen, bisa dipahami? Ya, sama-sama. Ya, selamat belajar bahasa Arab ya. Silakan, Mas Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang lengkap ya. Ya, kalau saya mulai dari awal saja. Modal saya itu dulu itu jurumiyah. Iya, jurumiyah al-kalamu walafdu al-murakabu al-muftil wat'ai. Al-lafdu ada syarahnya juga. Al-lafdu wa sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Itu ada syarahnya, ada satu saninya. Banyak itu yang menuliskan tentang jurumiyah syarahnya. Syarah itu saya ungkapkan ada semacam penjelasan. Itu untuk kaidah-kaidah nanti. Itu adalah al-jurumiyah. Kemudian setelahnya setelah ada dasarnya lagi itu imriti itu. Kemudian jurumiyah. Kemudian ada alfiyah. Alfiyah itu macam-macam. Ada alfiyah itu ada alfiyah asmi ya. Ada alfiyah apa itu abuannya alfiyah itu yang 1000 bait itu untuk kaidah nahwu. Untuk shorot itu memakai amsilatut tasrifiyah itu sudah diakui itu luar biasa itu amsilatut tasrif itu biasanya di pondok pesantren itu dihafal semuanya itu dihafal mulai al-jurumiyah mulai dari alfiyah semuanya dihafal. Jadi kalau apa namanya orang yang benar-benar mondok di kitab ya di Lirboyo dan lain sebagainya itu luar biasa memang apa namanya mengkritisi penulisan seseorang tentang kaidah nahwu itu luar biasa. Tapi juga kelemahan mereka kalau tidak diajari menulis Arab mereka juga masih kesulitan. Sementara bisanya itu masih membaca eh, kaidah-kaidah nahwu saja. Sedangkan untuk menulis itu maharat yang lain lagi. Apalagi untuk berbicara, saya kira kalau mereka tidak ada perkembangan khusus untuk berbicara al-Arabiyah, al-dhunnu indahum as. Saya kira mereka memiliki kesulitan tersendiri. Karena saya mengatakan menulis, berbicara itu adalah suatu keterampilan di mana harus banyak untuk dilatih. Nah, tidak an-nudarrib nafsi bil kitabah au bil muhadasah itu buddha itu harus gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang maharot ya, maharot keterampilan dalam berbahasa itu semuanya itu ada 4 itu. Ada kiroah, kemudian ada mendengar astima'ah, kemudian ada menulis alkitabah, kemudian ada berbicara al-muhadas. Sementara yang dilatih itu hanya 2, kurang 2. Fokus kita di sini adalah 2 itu langsung ke atas, tetapi kita kaidahnya tidak kurang mengetahui. Ya kalau mohon maaf itu kita sama harus berani seperti pondok pesantren Gontor itu. Ya, Gontoriun ya. Jadi mereka tidak begitu menguasai kaidah Arab tapi berani. Oh, itu sudah luar biasa itu. Itu Mas Muhammad. Ya, sama-sama.
Yang lainnya masih ada waktu 5 menit. Saya kira cukup. Eh, Besok saya ingin melihat. Ya, silakan. Ya, Mas Ang, cukup. Hmm, baik, saya kira cukup. Saya juga dari tugas ini Sirah Datiyah atau biografi data itu, nanti saya bisa melihat tulisan background kan. Ya, ini kalian juga kayaknya belum menguasai tulisan background. Tulisan background itu artinya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Itu juga sebenarnya ada kaidah-kaidah tersendiri. Jadi itu sebagai penutup perkuliahan kali ini. Terima kasih khususnya kepada ketiga presentator yang telah berusaha dengan sekuat tenaga menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini. Kita kasih aplaus dulu kepada ketiga pemakalah dan kepada semuanya jangan lupa absensi ya. Ini masih ada 3 menit. Saya kira sudah semuanya ya. Itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.